Hai semuanya, saya Julim dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, melanjutkan video sebelumnya teman-teman yang mengenai tentang selektor pada JavaScript teman-teman ya. Dimana pada video selektor part 1 dan part 2 kita telah mempelajari selektor yang ini ya teman-teman ya. Get element by ID, get element by class name, get element by tag name, dan juga by name ya teman-teman ya. Nah, sisa ada dua lagi nih teman-teman, yaitu query selector dan query selector all. Bagaimana cara menggunakannya? Begini caranya. Oke, ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Sudah tidak berguna lagi, kita tidak pakai lagi teman-teman, karena itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, ini juga saya hapus. Kita cukup bermain di div ini aja dulu ya, 4 div ini teman-teman. Oke, kita bisa simpan file HTML-nya teman-teman ya, karena sudah berubah. Kita simpan, kemudian kembali ke browser, refresh ya teman-teman ya. Nah, yang tampil cuman ini aja teman-teman ya, sesuai dengan isi HTML-nya aja. Oke, nah sekarang akan saya perlihatkan teman-teman, atau kita belajar bagaimana cara menggunakan penggunaan daripada si query selector dan query selector all ini. Jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu teman-teman ya, perbedaan daripada query selector dan query selector ini, selector all ini maksud saya teman-teman. Jadi kalau di query selector dia hanya mengambil satu elemen HTML aja teman-teman. Jadi kita seleksinya bebas sih, mau berdasarkan tag name, berdasarkan ID kah, berdasarkan kelas, atau berdasarkan name tag juga boleh. Hanya saja dia cuma mengambil satu elemen aja. Nah, kalau si query selector all itu kebalikan dari yang si query selector tadi teman-teman. Jadi ini sama halnya seperti selector get elements by class name, by name, dan by tag name. Jadi nanti semua elemen yang diseleksi menggunakan query selector all ini akan disimpan dalam array dulu teman-teman, array dulu, baru untuk kita menggunakan atau mengambil nilai daripada selektor elemen yang akan kita selektor itu nanti harus berdasarkan indeksnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita praktek ya teman-teman ya, bagaimana cara menggunakan si selector all ini. Oke, di sini kita coba buat seperti ini teman-teman ya, dokumen query, penulisannya perhatikan juga ya teman-teman ya, selector buka kurung tutup kurung. Oke, kemudian kita coba ambil tag div yang pertama teman-teman. Jadi kita selektor berdasarkan div dulu, nama tagnya dulu ya teman-teman ya, atau tag name. Oke, kita ambil tag divnya. Oke, div, kita ubah teksnya inner HTML sama dengan ini adalah selektor dari query selector. Oke, save, kembali ke browsernya, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat yang berubah itu adalah div yang pertama aja teman-teman. Jadi dia cuma mengambil satu elemen aja, walaupun sebenarnya di contoh kasus kita ini kan ada 4 div teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang lagi, saya ulang lagi, si query selector ini dia cuma mengambil satu elemen saja, yaitu elemen yang paling atas atau yang pertama dijumpai teman-teman ya, atau yang ada di halaman HTML kita. Nah, mungkin teman-teman bertanya, coba kita kasih nomor indeksnya, apakah bisa atau tidak teman-teman ya? Kita coba ya. Nah, kita kasih di sini indeks ke 1 misalnya. Berarti kalau ke 1 dia harusnya ke div yang nomor 2 ini ya teman-teman ya. Oke, kita simpan, save, kembali ke browser, refresh. Tidak bisa teman-teman ya, malahan dia error. Nah, jadi di sini dia tidak mengenali atau tidak menyimpan dalam array teman-teman. Memang si query selector ini memilih atau mengambil elemen HTML itu cuma satu elemen aja, dan itu pun kalau ada elemen yang sama dia akan mengambil elemen yang paling atas teman-teman ya. Oke, nah tentu juga di sini kita bisa menggunakan ID teman-teman. Jadi tidak hanya
nama div atau nama tagnya aja. Kita bisa menggunakan ID, bisa juga menggunakan class name-nya teman-teman ya. Misalnya di sini kita buat ID nih. Kita coba ID. Cuman kalau kita pakai ID, kita harus menambahkan atribut gini teman-teman, tanda pagar gini. Oke. Jadi si pagar ini menandakan itu adalah ID teman-teman ya, ID. Nah, kebetulan nama ID-nya ya ID juga teman-teman. Jadi jangan bingung ya teman-teman ya. Oke. Kembali di save ya teman-teman, di save, kembali ke browser, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, oke, berubah. Nah, misal di sini saya buat di elemen yang terakhir atau yang ketiga deh. Saya buat ID-nya misalnya ini ID 3. ID 3 teman-teman ya. Nah, di sini ya saya panggil ID-nya ID di 3 DI 3 teman-teman ya. Salah, maaf. Oke. Ingat, ini harus diikuti dengan tanda pagar ini teman-teman. Ini menandakan bahwa itu adalah ID teman-teman ya. Save, kembali ke browser, refresh. Nah, berubah ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita mengambil yang ini aja. Sama halnya juga dengan kalau kita menggunakan atau mengambil kelas. Nah, kalau kelas bedanya bukan pakai pagar teman-teman, tapi titik. Nah, itu dia bedanya kalau kita memanggil atau seleksi berdasarkan kelas name-nya, diikuti dengan titik teman-teman. Jadi kita harus spesifik nyeleksinya teman-teman ya. Jadi di sini nama kelasnya si kelas. Save, kembali ke browser, refresh. Nah, berubah ya, sama aja. Kenapa? Karena yang kelas yang paling atas ya ini juga tadi teman-teman. Oke. Misalnya ini saya buat kelas 2. Kelas 2, maka di sini saya seleksi kelas 2-nya. Save, kembali ke browser. Nah, refresh, berubah ya teman-teman ya. Jadi dengan query selector kita harus memilih secara spesifik. Kalau dia ID, maka kita akan sertakan tanda pagar. Kalau dia kelas, ya sertakan aja tanda titik. Tapi kecuali kalau teman-teman menggunakan get element by ID tadi, ya udah tidak usah pakai pagar teman-teman, langsung nama ID-nya aja. Begitu juga kalau get element by class name. Jadi kita cuma masukin aja nama kelasnya, tidak usah tambah titik lagi. Seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman sudah mengerti ya cara penggunaan si selector ini, query selector ini teman-teman ya. Oke. Sangat mudah sekali bukan? Cuman agak bingung sedikit juga memang. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan query selector all ini teman-teman. Jadi ini dia mengambil semua elemen yang kita seleksi. Hanya saja terlebih dahulu dia menyimpan ke dalam array teman-teman. Jadi saat kita menggunakan selektornya atau elemen yang kita seleksi tadi ingin kita ubah, kita modifikasi, ya kita harus mengikut sertakan nomor indeksnya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke. Dokumen query selector all. Oke. Saya ulang lagi teman-teman ya, selalu perhatikan cara penulisannya teman-teman ya. Huruf besar, huruf kecilnya juga harus diperhatikan. Karena kalau teman-teman asal nulis gitu aja walaupun sebenarnya katanya benar tapi tidak memperdulikan huruf besar huruf kecilnya, nanti bisa-bisa program kita error teman-teman atau tidak jalan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita seleksinya sama saja dengan selektor yang di atas tadi teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ngambil nama tagnya, ya udah tinggal ketik div aja. Karena di sini contoh kasus tagnya sama kita buat div teman-teman ya. Oke. Jadi kalau mau seleksi ID ya kita harus tambahkan tanda pagar dulu. Kalau mau ngambil kelas berarti kita harus menambahkan titik dulu. Hanya saja dalam penggunaan si query selector all ini, data yang diseleksi itu disimpan dulu dalam array teman-teman. Seperti ini ya. Kita ngambil tag div-nya teman-teman. Div, kemudian kita ubah seluruh teks daripada div ini teman-teman ya. Kita coba masukkan teksnya inner HTML. Ini adalah teks dari
selektor query all. Oke, agak kebalik teman-teman supaya biar tidak bingung dari query selector all. Oke teman-teman bisa simpan, udah simpan, kembali ke browser, refresh teman-teman. Nah, tidak error tapi teksnya tidak berubah. Oke, jadi saya ulang kembali lagi teman-teman. Jadi kalau ingin kita modifikasi ya kita harus sertakan dulu nomor indeksnya teman-teman. Kita harus memberi tahu secara spesifik indeks keberapa sih yang ingin kita modifikasi, yang ingin kita ambil elemennya teman-teman ya. Nah, misalnya kita mau ngambil elemen yang kedua, berarti ini indeksnya 1 ya teman-teman ya. Kenapa 1? Harusnya kan 2, tidak teman-teman ya. Saya ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi perhitungan array itu dimulai dari angka 0 teman-teman ya. Kalau kita mau merubah teks div yang kedua, baris yang kedua ini, berarti kita harus menyertakan indeksnya teman-teman. Berarti indeks ke 1. Save, kembali ke browser, refresh. Nah, berubah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi sama juga halnya kalau dengan ID. Jadi kita harus ikut sertakan tanda pagarnya, itu menandakan ID teman-teman ya. ID kemudian indeks ke 1. Save, sama saja teman-teman, berubah. Karena kenapa? Iya, ini adalah indeks ke 1. Kalau mau baris yang pertama ini berarti indeksnya sama dengan 0. Oke, save, kembali ke browser, simpan. Oke, berubah ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau ngambil class name juga ya ikut sertakan aja ya titik teman-teman. Jadi kita tidak memakai pagar lagi. Oke, titik kelas 2. Oke, kelas 2 ya ini. Oke, save. Jangan lupa selalu ikut sertakan teman-teman ya, nomor indeksnya. Oke, save, refresh. Berubah ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini yang kelas 2-nya teman-teman. Kelas 2-nya cuman 1 ya teman-teman ya, cuman 1. Jadi indeksnya 0 aja gitu. Jadi kalau kita mau buat indeks ke 1 ya pasti error, mungkin ini error. Nah, error ya teman-teman. Karena kenapa tidak ada indeks ke 1? Karena cuma 1 gitu teman-teman ya. Kecuali kalau ada yang selanjutnya seperti ini 5, baru dia bisa jalan ya teman-teman. Save, kembali ke browser, refresh. Nah, jadi seperti itulah penggunaan selektor pada JavaScript ya teman-teman ya. Terkhususnya di video ini teman-teman, yaitu selektor, query selector, dan query selector all. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya cara selektor di JavaScript ini. Jadi kalau memang teman-teman masih kebingungan atau ada yang masih belum paham, ya silahkan aja tanyakan di kolom komentar teman-teman. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi seri belajar kita di video selanjutnya teman-teman, mengenai tentang JavaScript ini. Jadi semoga teman-teman tidak bosan-bosannya menonton dan belajar di kelasku ya teman-teman ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan terima kasih.